Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak kelas 9, perkenalkan nama saya Rosa Wijayanti. Saya biasanya dipanggil Bu Rosa, ada yang juga panggil Bu Oca, terserah kalian ya. Saya akan mendampingi kalian di kelas 9 ini sebagai guru BK kalian. Saya berharap kalian kooperatif, kalian mau lebih terbuka sehingga saya nanti bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah kalian, membantu kalian dalam mencari potensi yang ada di diri kalian sehingga kalian tidak salah memilih jurusan. Oke, pagi ini kita akan mulai dulu dengan membahas tentang minat dan karir. Kelas 9 agak lebih serius ya. Oke, kenapa sih kita perlu memahami atau kita perlu mempelajari minat dan karir? Ya, tujuan materi hari ini agar kalian bisa memahami aneka jenis minat. Kalian bisa tahu apa saja sih kategori minat di dalam dunia ini. Oke, berikutnya agar kalian mampu mengenali minat kalian untuk pengambilan keputusan karir kalian. Ya, nah kenapa perlu sekali memahami minat? Itu agar kalau kalian nanti kerja, ya kalau itu sesuai minat kamu, kamu menjadi happy. Kalau itu nggak sesuai minat kamu, kalau kamu kerja itu nggak sesuai minat, itu biasanya akan terjadi kebosanan, cepat pengen resign, pengen keluar dari kerjaan, ya, menjadi stres, menjadi kemudian tidak optimal dalam bekerja. Ketika tidak optimal dalam bekerja, maka karirnya akan berhenti atau stuck di situ-situ saja. Nah, kalau kalian itu bekerjanya sesuai minat seperti yang saya sebutkan tadi, maka ya kalian biasanya akan mencintai pekerjaan kalian. Nah, kalian akan senang sekali bekerja. Kalau sudah senang bekerja, maka biasanya ya kalian akan punya potensi untuk karirnya bagus, jenjang karirnya bagus. Di suatu pekerjaan itu ada yang disebut dengan jenjang karir. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan pelajari ya apa itu jenjang karir. Nah, sebelum itu saya akan putarkan satu video agar kalian tertarik sehingga kalian nanti bisa membedakan apa itu bakat, apa itu minat, dan apa itu passion. Nama saya Mika Angelo, saya biasa dipanggil Mika. Umur saya 15. Wah, main sholat pakai mic. Sekarang lihat itu kosong, lihat ini kosong, gak ada main band. Belakang gak ada band. Saya anggap musik itu serius sekali karena itu bisa mengubah semua orang di dunia ini juga. Saya ingin membuat record label sendiri seperti indie yang tidak memainkan musik-musik mainstream dan membuat musik-musik ini pun terkenal. Perasaan sebelum tampil di juri pasti sih agak deg-degan ya. Tapi walaupun saya deg-degan, saya juga tahu kalau semakin saya lepas, semakin saya menjadi diri saya sendiri sih, pasti akan baik-baik. Sore semua. Sore. Dengan siapa, Mas? Mika Angelo. Siapa? Mika Angelo. Mika, panggilannya Mika. Iya. Umur berapa? Umur 15. 15? Serius 15? Kelas berapa berarti? Saya kuliah tapi. Hah? Lu ikut akselerasi ya? Iya, sama Pinter engineering. banget. Berapa? Oke, mungkin wajahnya juga jadi ikutan ya. Audio engineering. Audio engineer, wow. Tukang mixing loh. Arti musik buat kamu? Musik itu basically itu segalanya di hidup saya. Maksudnya dari kecil saya udah belajar musik, terus saya juga tumbuh sama kakak-kakak saya main band sampai sekarang juga. Dan sebenarnya musik itu kalau menurut aku itu kayak alat yang bisa mengubah dunia. Cuma orang-orang pada gak sadar aja. Berubah cewek juga bisa. Tapi yang jelas untuk umur 15 tahun pemikiran kamu dalam juga ya. Musik bisa mengubah dunia jadi lebih baik pastinya. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Lost dari Michael Bublé. Kayak
it's over, I watched the whole thing fall. I never saw the writing that was on the wall. Oh, if I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, then you were crying. No. Summer turned to winter, and the snow turned to rain, and the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late, 'cause you are not alone. I'm always there with you, and we'll get lost together till the light comes more true. When you feel like you're done and the darkness has won, said, babe, you're not alone. When your world's crashing down and you can't bear the cross, I said, baby, not lost. Kamu punya X Factor, kamu saya nggak ngerti. Baru sekali saya ngeliat orang nyanyi, Kamu mukanya kayak nggak nyanyi. Kamu nyariin apa sih dari tadi? Kamu nyari apa sih di bawah? Tapi nggak apa-apa. Kamu pertahanin gaya kalau menurut saya ya. Kamu pertahanin gaya kamu seperti itu. Mika, Ya, ada gaya yang aneh, tapi tetap harus di manajemenkan, harus diaransemenkan. Gayamu itu harus apa ya? Harus ada karyonya yang tetap dipertahankan seperti apa adanya. Tapi jangan nyari-nyari poin banget gitu. oke. Suaramu tuh asik banget. Makasih. Siapa yang mempengaruhi kamu dalam musik tuh? Banyak sih, cuma kalau pengaruhin sih banyak John Mayer gitu-gitu. Oh, John Mayer. Snow Patrol? Di keluarga berarti kakak-kakak ya di keluarga ya? Kenapa? Kalau di keluargamu yang mempengaruhi kamu musik kakak-kakak ya berarti? Iya. Iya. Kenapa kamu milih Michael Bublé? Kakak-kakak juga suka Michael Bublé? Lumayan sih Michael. Oh, iya. Snow Patrol tau? Chasing Cars suka juga? Lumayan. Oh, bener, mukanya ke situ. Asik sih. Aku suka banget kalau orang kan beda-beda ya. Kalau kue suka apa namanya, cake tuh suka gitu. Dalam banget mulai. Cuman yang aku lihat kamu tuh kayak apa ya, kayak kurang serius, tapi nyanyinya enak gitu, jadi bingung ya. Ya itu makanya harus koreografinya benar-benar harus dipikirin. Iya. Supaya ciri khas kamunya enggak. Menarik, kamu tuh menarik, kamu juga cute, muka kamu juga Terus senyum lucu ya. iya agak Afganan. Gue ini lebih bahaya kalau jadi nanti dari Afgan ini. Saya yes buat kamu. Saya yes buat kamu. Dua gitu lah. Saya yes buat kamu. Mau belajar bersama. Di rumahnya oke. Ya, kalian tadi sudah amati videonya kan? Nah, yang kalian amati nggak hanya Mikanya saja kan, tapi yang diamati adalah percakapannya. Di dalam percakapan tadi ya disebutkan kalau usia Mika itu berapa? 15 ya? Nah, 15 itu insya Allah usianya hampir sama dengan usia kalian gitu ya. Kalian ada yang usianya 14, 15. Di usia 15 Mika sudah mampu menentukan ya arah karirnya atau menentukan apa yang dia sukai. Dia tadi kuliahnya ambil jurusan ya audio engineering. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata audio engineering? Oke, ada yang suka musik? Pastinya sebanyak yang suka musik. Teman-teman yang suka musik ya untuk menjadi satu musik yang bisa dipublish itu
biasanya ada tim produksi yang bekerja. Nah, salah satu tim yang bekerja itu disebut dengan audio engineering. Audio engineering itu adalah profesi yang membutuhkan kemampuan untuk menganalisa musik, kemampuan untuk mendengarkan musik secara bagus sehingga ya musik itu bisa diterima oleh masyarakat, bisa menjadi laku, bisa menjadi enak, begitu ya. Nah, ada di dunia ini beberapa profesi-profesi yang mungkin selama ini tidak kamu dengar atau yang disebut dengan profesi anti mainstream. Salah satunya adalah sound engineering atau audio engineering. Nah, profesi-profesi ini biasanya karena peminatnya sedikit, karena yang menguasai tidak banyak, itu biasanya dihargai lebih mahal. Oleh karena itu, nanti tugas kalian adalah mencari tahu di dunia ini apa sih profesi-profesi yang nggak mainstream. Barangkali itu cocok dengan kemampuan kalian, barangkali itu cocok dengan minat kalian. Tidak ada salahnya untuk menekuni sehingga kalian nanti bisa mencapai cita-citamu itu, bisa memilih untuk berkarir di situ. Seperti Michelangelo tadi ya, dia suka musik. Dia punya potensi pendengarannya bagus terhadap musik atau sound of musicnya bagus gitu ya. Nah, ada beberapa orang tertentu mungkin juga yang punya kekuatannya itu di lidah, misalnya punya cita rasa yang bagus. Jadi kalau nyicipin makanan itu cenderung kamu ngerti banget ini makanan rasanya kurang apa sih, ini makanan enaknya diapain sih, itu lidah kamu bisa banget merasakan itu. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian cobalah untuk cari tahu apa sih potensi-potensi di diri kalian, atau minimal cari tahu apa sih yang menjadi kesukaan kalian. Karena itu ya, kalau kalian tahu apa yang kalian suka, bisa jadi kalian menjadi tahu apa yang kalian minati. Kita lihat apa pengertian minat. Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik atau tidak suka atau mengabaikan kepada suatu rangsangan. Nah, oleh karena itu, cari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian tidak suka. Bisa jadi itu adalah minat kalian. Sekali lagi, apa yang kalian suka itu bisa menjadi minat kalian, gitu ya. Nah, saya harap dengan kalian nanti mencoba untuk meraba-raba kembali atau mengingat-ingat kembali apa sih yang saya suka, apa sih yang saya minati. Kalian nanti bisa menentukan kira-kira, oh ya sudah, saya akan berkarir di sini. Ya, misalnya nih, saya suka sekali sama kopi. Saya tertarik banget terhadap hal-hal yang berbau kopi. Oleh karena itu, saya mencoba mencari tahu segala hal tentang kopi, tentang cita rasa kopi, tentang filosofi kopi, tentang bagaimana cara menyeduh kopi yang enak begitu ya, tentang bagaimana cara marketingnya, cara menjual kopi agar bisa laku. Nah, kalau saya tertarik banget terhadap itu, maka mungkin saya bisa memutuskan untuk oke, cita-cita saya adalah saya ingin menjadi barista. Nah, kalau minat saya itu kemudian saya tekuni terus, lama-lama minat itu bisa menjadi sebuah passion. Pernah dengar kata-kata passion? Saya rasa kalian semua sudah pernah dengar. Passion adalah sesuatu yang sangat disukai, seperti orang jatuh cinta begitu. Jadi seneng banget, itu disebut dengan passion. Seems like a desire. Jadi ada hasrat untuk mengulas atau menekuni hal tertentu. Itu disebut dengan passion. Temukan passion kalian. Mungkin ada yang tanya, Bu, kalau bakat apa? Kalau bakat ya itu lebih kepada bawaan lahir atau genetika begitu. Itu tidak bisa dipelajari. Itu biasanya cenderung diturunkan. Tapi kalau minat sangat bisa dipelajari, sangat bisa diciptakan. Dengan kalian banyak membaca hal tertentu, dengan kalian banyak bergaul dengan orang-orang tertentu, ya, bisa jadi minat kalian akan sama dengan orang itu. Seperti percakapan antara Ahmad Dhani dengan tadi Mika, itu kan ditanyakan,
Siapa yang mempengaruhi kamu dalam bermusik? Nah, dia jawab, kakak-kakaknya. Nah, dia menjadi berminat itu karena pengaruh kakak-kakaknya, pengaruh keluarga. Bisa dipahami ya? Nah, nanti cobalah cari tahu. Sekali lagi cari tahu apa yang ada di diri kalian yang itu kalian suka sekali. Apa yang ada di lingkungan kalian yang itu kalian suka sekali. Karena bisa jadi itu adalah potensi kamu. Oke, kenapa sih kita perlu memahami minat, perlu memahami potensi? Itu agar ini kita nanti kalau bekerja itu bisa mencapai karir yang bagus. Karena bekerja saja, kalau kita tidak punya karir, ya nanti nggak optimal. Gitu. Nah, karir adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Jadi di kerjaan itu pasti ada level jabatan atau level jenjangnya. Kayak kamu habis kelas 7, kelas 8, kelas 9 begitu. Karir juga begitu. Misalnya di tentara begitu ya nah itu ada mulai dari mungkin tamtama itu ada pratu, prada, praka, kopral dan lain sebagainya itu kemudian jenjang karir berikutnya adalah bintara itu ya serda, sertu, seraka dan seterusnya. Kemudian ada juga jenjang berikutnya yaitu perwira mungkin ada letda, letu, kapten dan lain sebagainya begitu. Itu yang disebut dengan karir. Sekali lagi pahami minat kalian. Nah, tugas kalian adalah untuk sekarang ini nanti dalam waktu 10 menit cobalah untuk cari tahu apa potensi kamu. Ada yang mungkin potensinya adalah memasak. Kalau masak tuh sedikit misalnya tapi enak banget ya. Jarang-jarang masak tapi setiap kali masak pasti enak misalnya begitu. Atau ada yang seneng banget masak meskipun masih belum terlalu enak kalau masak ya, bisa jadi itu adalah minat kalian ya. Ada juga yang mungkin seneng banget nonton film bahkan tahu detail ini harusnya digarapnya seperti ini harusnya alur ceritanya plotnya nggak seperti ini misalnya. Nah, bisa jadi sekali lagi itu minat kalian dan cari tahu minat itu berhubungan dengan profesi apa. Misalnya tadi memasak, ada food blogger, ada mungkin sekarang YouTuber yang untuk mengulas kuliner, ada juga profesi yang berkaitan dengan mungkin kalau masakan chef begitu ya. Ada juga profesi misalnya yang kalian tadi berhubungan dengan film, di situ di perfilman itu ada profesi apa aja? Misalnya sutradara, editor, kemudian ada profesi-profesi yang lain yang berhubungan dengan perfilman itu apa saja. Cari tahu ya. Tugas kalian nanti sekali lagi 10 menit cari tahu potensimu. Kalau tidak tahu potensinya, minimal cari tahu 5 kesukaannya. Kenapa saya berikan waktu 10 menit? Karena kalau kamu mikirnya terlalu lama, justru yang keluar tidak alami, tidak jujur. Begitu ya. Nah, nanti di Google Classroom saya kasih tugasnya. Sebutkan 5 potensi kamu. Kalau tidak bisa menyebutkan 5 potensinya, paling tidak sebutkan 5 hal yang kamu sukai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang insya Allah lebih dalam dari ini. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.